Ini adalah suatu kondisi dengan kecurigaan hamil anggur yang menuju ke arah sesuatu yang tidak beres ya, menduga suatu keganasan dari reaksi sisa kehamilan yang tidak bersih. Namanya mola invasif atau koriokarsinoma. Jadi si ibu ini awalnya haid terakhir pada bulan Oktober tahun lalu, dan kemudian dinyatakan hamil setelah telat. Namun pada bulan November atau Desember keluar darah dan dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan janin dan hanya berupa sisa kehamilan saat itu. Selaput lendirnya juga tipis, tapi masih terlihat sisa kehamilan yang sangat kecil, belum keluar sempurna. Ini kita melihat aliran darah di rongga rahimnya sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat pembuluh darahnya tidak beraturan, di mana ini kita mencurigai suatu pertumbuhan yang tidak normal dari jaringan sisa kehamilan atau penyakit tropoblas gestasional yang sudah sangat parah ya, yang kemungkinan sudah menjurus ke suatu keganasan korio-CA atau koriokarsinoma. Dan si ibu ini memutuskan untuk tidak dilakukan kuret pada saat itu dan hanya diberikan oleh dokternya obat untuk meluruhkan saja. Namun sekali lagi tanpa melakukan tes kehamilan bahwa sudah bersih atau belum tidak diketahui. Jadi kalau seseorang perempuan, ibu hamil, telat hamil kan dia langsung sambar tes pack. Maka diketahui hamil dari tes pack positif. Tapi kalau tes packnya negatif artinya kan dia tidak hamil, artinya sudah rontok atau sudah bersih ya. Nah ini ovarium pada sisi kanan, kirinya semuanya normal, tidak ada kecurigaan hamil di luar kandungan. Jadi si ibu ini kemudian bulan Desember menyatakan bahwa dirinya hamil lagi atas asumsi dirinya sendiri bahwa yakin bahwa tempo hari janinnya tidak berkembang terus sudah bersih. Dan dokternya menyatakan bahwa tidak perlu tindakan apapun, cukup diberikan obat saja, tanpa menganjurkan pemeriksaan ulang, dan juga tidak melakukan pengecekan tes kehamilan. Tes pack saja sebenarnya cukup. Karena tes pack itu bisa mendiagnosa beta-HCG hormon hamil di atas 25 miliunit. Sekali lagi kita lihat ini arus darah di dalam rahimnya sudah sangat-sangat mencurigakan suatu proses yang berkembang sangat-sangat tidak wajar dari sisa kehamilan itu. Nah akhirnya pada bulan Januari dia berpindah dokter lagi. Seingat saya sudah berpindah mungkin sudah ke 3-4 dokter. Dan akhirnya dilakukanlah tes beta-HCG. Beta-HCG hormon hamilnya sudah mencapai 11.000. Jadi bagaimana mungkin dia menyatakan setelah keguguran dalam waktu 3 minggu dia hamil lagi? Tidak mungkin orang baru keguguran langsung kemudian tidak nyampe 1 bulan sudah hamil lagi. Jadi semua data itu saya kumpulkan karena pasien ini tidak mendapatkan rujukan yang jelas ya. Dan kebetulan si ibu ini ingin sekali saya periksa. Dan kemungkinan juga dia salah satu follower di TikTok edukasi ini ya. Dan seingat saya memang dia pernah mengutarakan ingin melakukan pemeriksaan ke saya. Dan akhirnya dia datang beneran. Ya sayang sekali dalam kondisi sudah seperti ini ya. Arus darahnya di rahimnya sudah sangat parah. Dan ini penjalaran dari jaringan tropoblas yang sudah berkembang. Sisa kehamilannya ini sudah merusak hampir seluruh rahimnya. Dan bulan Januari dilakukan kuret.
pada sejawat yang lain. Sayangnya tidak ada bukti jaringannya apa. Jadi kalau kita tahu dengan kuret itu, kita hati-hati. Karena kuret sebagai diagnosis juga dan terapi. Andai kita tahu bahwa ini suatu keganasan, ya hati-hati. Jangan sampai kemudian malah menyebar ya. Sayangnya jaringan patohistologinya tidak ada. Itu yang saya butuhkan. Namun setelah tindakan kuret ini, ibunya juga tidak kontrol kembali pada dokter tersebut, juga tidak ada anjuran. Dan akhirnya berpindah dokter lagi. Sampai akhirnya kembali pada dokter yang keberapa, dianjurkan dirujuk ke saya waktu itu. Namun ya entah mungkin dengan alasan yang lain, akhirnya dia berpindah rumah sakit lagi dan diminta untuk menunggu sebulan lagi. Dan beta HCG-nya pada bulan Februari sudah mencapai 300.000 nilai beta HCG yang sangat-sangat tinggi ya. Yang sudah menjurus ke suatu kondisi mulai invasif ya, sisa kehamilan yang sudah berkembang menjadi yang aneh-aneh atau suatu koriokarsinoma keganasan tropoblast. Dan akhirnya saya periksa, saya temukan kondisinya seperti ini, sementara ibunya ini belum punya anak, sudah nikah mungkin sudah belasan tahun, 13-an tahun. Dan begitu saya ketahui kondisi ini tidak mungkin lagi untuk dikuret, karena begitu kuret ini pasti akan jebol rahimnya. Perdarahannya akan sangat-sangat dahsyat karena ibunya ini berdarah terus. Maka tindakan yang paling tepat dilakukan adalah tidak melakukan biopsi, tetapi kita memberikan kemoterapi yaitu methotrexate yang hanya boleh diberikan oleh sejawat onkologi konsultan kandungan ya. Jadi terapinya harus dilakukan oleh seorang onkolog kandungan untuk diberikan terapi methotrexate atau kemoterapi, dan mudah-mudahan itu cukup sensitif karena penyakit tropoblast gestasional ini sangat-sangat sensitif dengan methotrexate atau kemoterapi jenis itu. Karena bila kita gagal, maka tindakan satu-satunya adalah tinggal mengangkat rahim si ibu ini. Karena ancamannya sebentar lagi rahimnya akan pecah atau jebol dengan invasi pembuluh darah dan perdarahan yang sangat dahsyat ini. Ya, jadi ini pembuluh darahnya sudah kemana-mana di dalam rahimnya, dan pembuluh darah ini sangat-sangat chaos ya, sangat-sangat dahsyat. Jangan sampai dikuret, karena begitu kuret jebol dan perdarahannya sudah tidak akan bisa kita atasi lagi, tinggal kita ngangkat rahim. Sementara kalau kita mau konservatif karena ibunya mungkin masih ingin punya anak, ya satu-satunya jalan adalah kemoterapi. Ya, jadi bagian di dalam rahim ini sudah tidak beraturan, isinya pembuluh darah besar-besar semua dengan dinding rahim yang sudah sangat tipis. Inilah proses penyakit tropoblast gestasional yang mungkin mengarah pada suatu keganasan koriokarsinoma. Jadi kalaupun kita melakukan biopsi atau PA, maka kita angkat rahimnya. Kalau tidak, kita lakukan itu, kita lakukan kuretase, kemungkinan malah akan semakin menyebar dan perforasi malah akan menyebar kemana-mana ya. Sel-sel dari sel keganasan yang kita curiga ini. Ya, mudah-mudahan ini tertangani dengan baik. Sudah saya konsulkan pada sejawat onkologi. Ya, harus secepatnya karena ancamannya perforasi atau rahimnya jebol dengan perdarahan yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan si ibu ini segera menjalankan terapi kemoterapinya sampai tuntas. Saya belum tahu berapa siklus ya, mungkin 6 cycle sampai semuanya tertata kelola dengan baik. Jadi pesannya pada ibu-ibu yang keguguran, pastikan bahwa Anda sudah bersih dari keguguran, tidak ada sisa-sisa sel, sisa kehamilannya. Dan setelah gugur harus pastikan tes kehamilan yang dilakukan harus dilakukan secara rutin sampai tes hamil itu negatif. Jangan sampai seperti kasus ini tidak terkontrol, tidak melakukan tes kehamilan, akhirnya malah berkembang menjadi suatu kehamilan penyakit tropoblast gestasional.